Baik, selamat sore anak-anak muda, teman-teman adik remaja juga, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Pada sore hari ini, sebelum kita jauh untuk merenungkan firman Tuhan, saya ingin berkata bahwa tidak lepas dari Paskah ya, karena besok adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati bahwa Yesus disalib ya, dari penderitaannya, bahkan dia disalib itu untuk menebus siapa? Menebus kita semua, bukan atas kesalahannya dia, tapi dia rela untuk disalib karena supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, oleh sebab itu persiapkanlah dirimu supaya besok bisa ikut ibadah walaupun di live streaming maupun di rumah masing-masing. Tetapi biarlah kuasa ibadah itu, kuasa Jumat Agung itu tidak boleh lepas dari diri kita, dari kehidupan kita. Tentunya ada maksud Tuhan supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, apalagi anak-anak muda itu tetap berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sore hari ini di Salatiga cuacanya hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini yang ingin saya bagikan adalah mengenai kasih. Ya, kasih itu bukan cuman teori, tapi kasih itu dibuktikan lewat action. Seringkali banyak orang-orang, bahkan kita semua berbicara tentang kasih, apalagi love dan love. Tetapi kita tidak ngerti apa sih itu kasih? Bagaimana cara mengaplikasikan kasih itu? Makanya pada sore hari ini saya akan berbicara, atau kita akan merenungkan tentang kasih itu berbicara tentang action, bukan cuman teori atau kata-kata. Kasih, ketika kita berbicara tentang kasih, berarti kita siap untuk melakukannya. Bahkan kasih itu memang berbicara tentang memberi, memberi, bahkan berkorban. Apalah artinya cinta, apalah artinya kasih kalau tidak mau berkorban? Itu nol besar. Tetapi seringkali kita nggak ngerti berkorban yang bagaimana sih, memberi atau kasih yang bagaimana. Saudara minta Tuhan, memberi atau berkorban itu bukan hanya soal materi saja, tetapi berbicara tentang apa saja yang kita punya, apa saja yang kita bisa berikan, kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, pada sesama kita. Ngomong kosong kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Itu dia. Seringkali kita berkata bahwa aku mengasihimu Tuhan, aku ketika berdoa aku mengasihimu Tuhan, kami berkorban buat Engkau. Gimana mau berkorban pada Tuhan kalau kita aja berkorban buat sesama kita yang lebih membutuhkan? Nggak bisa. Ya. Dasar firman Tuhan pada sore hari ini, yuk kita buka dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-44. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ternyata mengasihi itu bukan hanya sekedar mengasihi sama kita, atau bahasa Jawanya bolo, enggak.
Tapi orang yang nggak suka dengan kita, orang yang sirik dengan kita harus juga kasih, termasuk musuh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagi anak-anak muda mungkin nggak mudah ya mengasihi musuh, apalagi mengasihi orang yang nggak suka sama kita. Kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat semestinya, tetapi mereka justru membalas dengan kejahatan. Mereka membenci kita, mereka nggak suka dengan kita. Tapi justru dengan keadaan seperti ini, bisakah kita tetap mengasihi dia? Bisakah kita tetap berbuat baik kepada dia? Saudara yang kasih Tuhan, ini saya berbicara ya bahwa ketika kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik sama kita, ketika kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan kita, sekali lagi saya katakan, berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita itu biasa, memang itu harus ya. Tapi berbuat baik dengan orang yang mungkin tidak berbuat baik dengan kita, orang yang mencaci kita, orang yang gak suka dengan kita, bahkan firman Tuhan katakan musuh kita, itu baru luar biasa ya. Apalah artinya dengan orang dunia ketika kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik ya, gak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi beda kita dengan orang dunia adalah ketika kita bisa mengasihi orang yang mungkin gak mengasihi kita ya. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang soal itu. Kekristenan itu berbicara soal ketika kita bisa berbuat apa yang kita bisa buat, bukan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan dari orang lain, itu no, bukan. Tapi kekristenan berbicara tentang kita bisa mengeluarkan apa yang kita bisa keluarkan ya. Seperti judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah kasih itu action, bukan soal teori. Bahkan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 berkata, ini hal yang sama. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbuat baik kepada orang yang membenci. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita peduli, ketika kita membuka mata kita pada sekeliling kita ya, khususnya nih anak-anak muda yang ada ya, jangan cuek, jangan itu kan urusannya dia, enggak, jangan seperti itu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak muda yang ada, yuk, kan firman Tuhan juga sudah berkata bahwa jangan anggap dirimu masih muda, tapi jadilah teladan. Saya mau katakan teladan dalam apa dulu? Kita sebagai anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang ada, jangan menganggap diri kita, aku kan masih muda, itu kan bagian yang sudah tua-tua. Apalagi dalam pelayanan, udahlah itu pelayanannya mereka-mereka. Enggak, kita harus ambil bagian dalam itu ya. Justru gereja-gereja yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang anak-anak pemudanya, anak remajanya itu bisa ambil bagian ya. Oleh sebab itu, dimanapun berada ya, kalau mungkin ya, memang ini adalah perintahnya stay home ya, tapi mungkin ketika kita keluar sebentar, ketika kita melihat ada orang-orang yang perlu ditolong, tolonglah. Karena berbicara memberi itu bukan hanya materi, tapi apa yang bisa kita buat mereka ya. Saudara yang kasih Tuhan,
ayat yang selanjutnya kita buka Yesaya pasal 58. Yesaya pasal yang ke-58, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Gak usah kita baca Yesaya, tapi saya akan buka Yesaya pasal yang ke-58, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Di situ berbicara tentang apa? Memang itu enggak konteks dengan kita, tapi berpuasa yang baik, yang benar adalah ketika kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Berbuat baik, ya, mengasihi sesama kita. Itulah berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Apa artinya puasa kita? Penyangalan diri kita ketika kita melihat sesuatu hal yang baik yang perlu kita lakukan, kerjakan, tetapi kita tidak kerjakan, ya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan ya, apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi pakaian, karena dari situlah, ya, terangmu itu bercahaya. Artinya apa? Kita memang dituntut sebagai anak Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan. Orang-orang di sekitarmu akan melihat dampak dari kekristenan itu dari siapa? Dari dirimu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi terang, ketika kita menjadi garam, ya, berdampak, ada impact yang keluar dari hidupmu. Mari, salah satunya kita belajar pada sore hari ini adalah apa? Kita mengasihi. Mengasihi, ingat sekali lagi saya katakan, mengasihi bukan dengan orang yang mengasihi kamu, tapi kamu harus mengasihi orang yang mungkin gak suka dengan kamu, yang mungkin memusuhi kamu, berbuat jahat pada kamu, berbuat curang pada kamu. Karena itulah esensi kekristenan yang ada. Nah, seperti itu anak-anak muda, adik-adikku remaja yang ada, yuk pada sore hari ini kita bersama-sama belajar bahwa kasih itu, sekali lagi saya katakan, bukan cuman teori tapi action, ya. Karena di 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama berkata bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sama sekali, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Nah, saudara kasih Tuhan, anak-anak muda yang ada, Paulus berkata bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu, aku bisa berbahasa roh, aku bisa dan sebagainya dan sebagainya. Aku pintar bermain musik, aku pintar suaranya bisa buat memuji Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, saya bisa katakan bahasa sehari-harinya adalah no. Ya, kasih itu adalah hal yang terutama dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat sore dan selamat mempersiapkan diri untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Sampai ketemu besok, karena besok tentunya saya akan live untuk ibadah Jumat Agung, bahkan renungan-renungan yang ada di Jumat Agung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.